Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita sangat bersyukur bahwa hari ini kita boleh beribadah meskipun lewat live streaming. Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa, senantiasa menyertai kita kemanapun kita berada. Saya berharap buat kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari tundukkan kepalamu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bahwa hari ini Tuhan kami boleh bersyukur buat setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau datang membawa hati kami membawa hidup kami Tuhan. Kami mau belajar bersyukur buat setiap apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Tuhan, kami mau bawa ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami Tuhan, Engkau menjamah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, meskipun kami ibadah melalui live streaming, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan Yesus tetap memandang terus dengan Engkau Bapa. Tetap memberikan hati kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau bekerja di setiap ibadah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita menaikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Yes, Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Naikkan pujian ini. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi saudara, kita naikkan pujian ini, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Biarlah hati kita tetap terus kepada Yesus. Biarlah pujian ini juga dapat memberkati kita semua. Biarlah kita naikkan pujian ini dengan hati kita yang sungguh-sungguh, tidak dengan tangan yang hampa. Amin Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kami punya dalam hidup kami boleh bawa untuk Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Mari naikkan pujian ini dari awal. Katakan tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mesbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Biarlah doa firman Tuhan itu disampaikan kepada Segalanya yang ku miliki, amin Tuhan, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi, kan ku bawa, amin, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur sampai saat ini tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang Maha Kuasa menjaga, melindungi, bahkan memberkati hidup kami. Tuhan, kami tahu penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Penyertaan yang sempurna itu lakukanlah bagi hidup kami sampai lewat situasi yang mengkhawatirkan ini, sampai lewat pandemi yang menakutkan ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, menghadapi semua situasi ini, kami butuh firman, kami butuh kekuatan daripada-Mu. Itu sebabnya sampaikanlah apa yang jadi isi hati-Mu bagi kami lewat hamba-Mu, lewat pensabaran firman. Berbicara bagi kami seperti seorang bapa kepada anak-anak yang dikasihinya, karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, sebab kami sudah siap untuk mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tetap berdoa bahwa jemaat semua dalam perlindungan, dalam pertolongan, ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Sehingga semua dalam keadaan sehat. Doa saya tidak ada satu orang pun jemaat terkena COVID-19 ini. Bahkan diberkati juga secara jasmani. Walaupun kita harus akui dengan jujur bahwa yang berbisnis income-nya berkurang dan ya tentu kita juga tetap berharap supaya kebutuhan jasmani tetap cukupkan oleh Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, konon sebelum meninggal di tempat tidurnya, seorang yang pernah berkuasa, seorang yang pernah paling sukses, seorang penakluk dan seorang penjelajah tersohor, memanggil para jenderal-jenderalnya di sekitar tempat tidurnya dan menyampaikan 3 permohonan terakhirnya kepada para jenderal tersebut. Permintaan orang hebat, permintaan orang besar, permintaan penjelajah dan penakluk ini sungguh beda dari kebiasaan banyak orang. Permintaannya itu apakah? Yang pertama, dia meminta bahwa nanti apabila ia mati, maka yang mengusung peti matinya itu ke kuburannya adalah seluruh atau dokter-dokter terbaik yang ada di seluruh negeri. Itu yang pertama. Kemudian permintaannya yang kedua adalah supaya nanti apabila ia sudah meninggal, maka semua harta dan kekayaannya yang berupa uang, koin-koin emas itu, yang berupa emas, yang berupa permata, berupa apapun itu, supaya nanti dihamburkan atau ditaburkan orang sepanjang perjalanan dari istananya sampai di tempat di mana ia dikuburkan. Tidak boleh ada yang disisakan, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Kemudian permintaan ketiga apakah? Permintaan ketiga adalah ia mau supaya tangannya dibiarkan tetap tergantung keluar dari peti matinya supaya dilihat orang. Para jenderalnya sangat terkejut dengan permintaan sang pemimpin mereka yang tidak biasa itu. Dan ada seorang jenderalnya yang bertanya, apa arti semua ini? Kemudian orang hebat, orang besar, penjelajah dan penakluk ini, orang berkuasa ini, orang paling berkuasa di zamannya, orang paling sukses di zamannya ini menjawab demikian. Ia berkata, yang pertama, saya ingin dokter terbaik di seluruh negeri yang mengusung peti mati saya ke kuburan nantinya. Saya mau menunjukkan kepada semua orang yang melihat pemakaman saya bahwa ternyata dokter terbaik pun tidak dapat menolong kita untuk tidak mati. Yang kedua, ia berkata, orang hebat ini berkata, saya ingin semua harta yang saya miliki ditaburkan sepanjang perjalanan menuju pemakaman saya, supaya semua orang bisa melihat bahwa semua harta yang kita miliki, semua kekayaan yang kita dapatkan tidak akan pernah kita bawa ke alam kematian. Yang ketiga, ia berkata, saya ingin tangan saya tetap keluar dari peti mati saya, terayun-ayun keluar dari peti mati saya, agar semua orang tahu bahwa kita datang ke dunia ini dengan tangan kosong dan pulang juga meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong. Siapakah orang hebat ini? Orang hebat penakluk ini, orang paling berkuasa di zamannya, orang paling sukses di zamannya, orang paling ditakuti, dikagumi, disegani di zamannya, bernama Alexander Agung.
raja yang hebat, raja Yunani yang hebat, yang hidup sekitar 356, 323 sebelum Masehi. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, sesungguhnya apa yang dialami dan dilakukan oleh Alexander Agung menjadi sangat nyata bagi kita di zaman pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Perhatikanlah, begitu banyak orang hebat, begitu banyak orang kaya, begitu banyak pembesar yang meninggal dan tidak dapat diselamatkan, tidak dapat ditolong, sekalipun oleh dokter terbaik di seluruh negeri. Harta pun tidak dapat menolong di tengah-tengah pandemi corona ini. Terbukti banyak orang kaya yang juga meninggal dengan cara yang sama dengan mereka orang yang tidak punya harta. Seolah tercekik dan sangat kesulitan untuk bernapas. Sama gejalanya. Kalaulah seandainya napas bisa dibeli, maka mereka orang kaya, orang yang punya harta itu pasti mengeluarkan kekayaannya untuk membeli napas supaya bisa terselamatkan. Penguburannya juga persis seperti Alexander Agung, tidak membawa apa-apa, bahkan tidak boleh disaksikan oleh kerumunan orang banyak. Perhatikan saudaraku, ternyata pantaslah dengan sangat tegas Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita ribuan tahun yang lalu pernah berkata, pernah bersabda, janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Dia lanjutkan, saya baca dari Matius 6. Perhatikan saudaraku, Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mengumpulkan harta di surga, itulah perintah Tuhan Yesus bagi kita. Dan itulah judul perenungan saat ini bagi jemaat Tuhan, bagi kita semua. Mengumpulkan harta di surga. Pantaslah dengan sangat tegas Yesus Kristus bersabda ribuan tahun yang lalu, janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Di ayat 20 Yesus bersabda, Yesus berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Memang terlalu banyak orang yang cinta akan harta. Mengapa Yesus berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga? Mengapa saudaraku? Karena ternyata kekayaan material yang dimiliki seseorang di dunia ini tidaklah pernah bisa dibawa mati. Dan juga tidak pernah membawa manfaat di dunia orang mati. Mengapa Yesus berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga? Kekayaan material itu hanya bersifat sementara, tidak bernilai kekal, saudaraku. Tapi bisa jadi memberi nilai kekal bagi kita ketika kita melaluinya. Kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan. Harta tidak bernilai kekal, tapi bisa memberi nilai kekal bagi orang yang menggunakannya untuk menolong orang lain. Harta, uang, kekayaan tidak boleh jadi pengatur hidup kita, tetapi kitalah yang harus mengatur harta, uang, dan kekayaan kita. Harta dan kekayaan tidak boleh menjadi tujuan hidup,
Tetapi harta dan kekayaan adalah alat yang membuat kita bisa mencapai tujuan hidup kita. Jangan jadikan kekayaan jadi tujuan hidup. Tapi kekayaan harus kita pakai, kita gunakan untuk mencapai tujuan hidup kita. Pertanyaan bagi kita, saudaraku kekasih dalam Tuhan, adalah bagaimana caranya mengumpulkan harta di surga? Luar biasanya, Yesus memberi jawaban yang tegas melalui jawabannya terhadap seorang pemimpin Israel, pemimpin Yahudi. Saya baca dalam Lukas 18 ayat yang ke-22. Lukas 18 ayat 22 berkata demikian. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Juallah hartamu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Dari sini kita bisa memahami, dari sini kita bisa mengerti bagaimana cara mengumpulkan harta di surga. Maka dari nats itu kita memahami, berilah ketika orang lain membutuhkan. Yang pertama, cara kita mengumpulkan harta di surga jelas, berilah ketika orang lain membutuhkan. Perhatikan saudaraku, salah satu alasan Tuhan memberkati kita melebihi orang lain adalah supaya kita bisa juga memberkati orang lain yang membutuhkan di sekitar kita. Saya ulangi, salah satu alasan Tuhan memberkati kita dengan harta kekayaan, dengan uang melebihi orang lain, supaya melalui itu kita juga bisa memberkati orang lain yang membutuhkan di sekitar kita. Berkat yang Tuhan curahkan dari surga atas kita, Tuhan tidak pernah harapkan berhenti pada diri kita, tetapi itu tetap mengalir terus kepada orang lain di sekitar kita. Itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya moto kekristenan jelas berkata, diberkati untuk jadi berkat. Diberkati untuk memberkati. Tentu kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Sungguh sangat menyedihkan dan menyakiti hati Tuhan ketika apa yang kita gunakan, ketika apa yang kita miliki, kita gunakan hanya untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Menyakiti dan menyedihkan hati Tuhan. Tentu saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, pandemi corona seperti saat ini, tidak perlu lagi kita bertanya, siapa yang membutuhkan pertolongan saya? Tidak perlu lagi kita bertanya, siapa yang membutuhkan bantuan saya? Tidak perlu lagi kita bertanya, siapa yang mau saya pedulikan? Tidak perlu lagi kita bertanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebab sungguh sangat banyak orang yang membutuhkan. Saya lihat berita bahwa KSPI berkata sudah hampir 1,5 juta sampai 2 juta orang yang di PHK di Indonesia setelah pandemi COVID-19 ini. Memang masih ada yang dirumahkan, tapi sebagian juga sudah di PHK. Perhatikan saudaraku, dari situ kita mengerti nanti berarti orang miskin akan bertambah. Orang yang membutuhkan sangat banyak di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak perlu lagi kita bertanya siapa yang saya harus tolong. Tidak perlu lagi kita bertanya siapa yang harus saya bantu. Terlalu banyak orang yang membutuhkan menunggu uluran tangan kita orang-orang yang mampu. 10
20 tahun ke depan orang tidak akan pernah ingat tentang mobil apa yang kau kendarai saat ini. Mobil mewah apa yang kau miliki 10-20 tahun ke depan. Orang lain tidak pernah ingat rumah mewah berlantai berapa yang kau miliki. Orang tidak ingat itu ketika engkau telah meninggal. Tapi orang lain menjadi ingat kita ketika kita meninggal. Ketika kita berbuat sesuatu bagi orang itu. Saya ulangi, 10-20 tahun ke depan ketika kita sudah meninggal, orang tidak akan pernah ingat mobil sebagus apa yang kau miliki, mobil sebagus apa yang kau kendarai. Orang tidak pernah ingat rumah berlantai berapa yang kau miliki, rumah sebagus apa yang kau punya. Orang tidak akan ingat itu, tapi orang lain menjadi ingat kita 10-20 tahun ke depan karena kebaikan, karena sesuatu kebaikan yang pernah kita berbuat bagi orang itu. Saatnya lah berbuat saat ini. Berbuatlah dengan apa yang kau miliki. Mungkin ada yang bertanya, saat ini income saya pun berkurang. Oke, boleh seperti itu. Tapi perhatikan, di tengah-tengah income pendapatan yang berkurang, kita masih punya pendapatan. Bagaimana mereka dengan yang tidak punya sama sekali? Saatnya lah engkau mengumpulkan harta di surga dengan cara bagaimana? Berilah ketika orang lain membutuhkan. Saat ini terlalu banyak orang yang membutuhkan. Yang kedua, bagaimana cara mengumpulkan harta di surga? Yang terakhir, berilah juga ketika engkau memang sedang membutuhkan. Ini kita lihat dari kisah di Lukas 21 ayat 2 itu. Bahwa janda itu memang juga sedang membutuhkan. Lukas 21 ayat yang kedua. Saya baca, saudaraku. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Orang miskin ini juga sangat membutuhkan 2 peser itu untuk kehidupannya. Tapi dia masih bisa memberi dari apa yang dia punya. Berilah juga ketika engkau memang membutuhkan. Oke, kita memang di saat-saat seperti ini juga sangat membutuhkan. Pada perhatikan saudaraku, ada banyak orang yang memang beralasan tidak dapat memberi oleh karena dirinya tidak punya sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lain. Itu logis. Bagaimana mungkin kita memberi kalau tidak ada yang mau diberi? Memang itu logis. Bagaimana mungkin saya mau memberi kalau tidak ada yang mau saya bisa beri? Untuk dapat memberi memang kita harus punya sesuatu. Untuk dapat memberi kita harus berkelimpahan. Itu pendapat sebagian orang. Tapi nats ini janda ini memberitahu kepada kita bahwa ternyata kita juga bisa memberi bukan ketika kita sudah berkelimpahan, bukan ketika kita sudah berkecukupan, bukan ketika kita sudah hidup mewah. Tapi ketika kita sedang membutuhkan juga kita bisa memberi. Ketika kita sedang berkekurangan juga kita bisa memberi. Janda miskin ini memberitahu kita bahwa selalu ada sesuatu yang bisa kita beri walaupun sebenarnya kita sedang membutuhkan. Ketahuilah bahwa memberi ketika kita juga sedang membutuhkan. Menolong kita untuk belajar bisa berkata, saya merasa cukup. Memberi ketika kita juga sedang membutuhkan, membuat kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup saya. Providensia Tuhan akan berlaku atas saya. Ingatlah saudaraku, tidak pernah ada orang yang jatuh miskin karena ia memberi. Kenapa? Karena tangan Tuhan setia untuk menggantikannya. Tidak pernah ada orang yang jatuh miskin karena ia memberi. Kenapa? Karena tangan Tuhan setia untuk memberkatinya. Memberi ketika kita juga sedang membutuhkan membuat kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, akan providensia Tuhan. Yakinlah orang-orang yang masih bisa memberi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya terlalu percaya
bahwa providensia Tuhan akan berlaku atasnya. Pemeliharaan Tuhan akan berlaku atasnya. Pemeliharaan Tuhan itu meliputi 3 hal. Pemeliharaan Tuhan atas tubuh jasmani, atas jiwa kita, atas roh kita. Mau mengalami providensia Tuhan di masa-masa ini, jadilah berkat buat orang. Berbagilah walaupun dirimu sedang membutuhkan. Mau alami providensia Tuhan, berbagilah walaupun dirimu sedang membutuhkan. Yakinlah dengan hal itu. Berilah ketika engkau juga sedang membutuhkan. Bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di surga? Maka yang pertama, berilah ketika orang lain membutuhkan. Terlalu banyak orang yang membutuhkan saat ini di sekitar kita. Yang kedua, berilah ketika engkau juga sedang membutuhkan. Engkau berkata bahwa saya saat seperti ini juga sedang membutuhkan. Tapi dengarkan, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Tidak pernah ada orang yang jatuh miskin karena ia memberi. Kenapa? Karena Tuhan setia untuk memberkatinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi seperti saat ini, banyak orang yang membutuhkan di sekitar kami, di tengah-tengah jemaat-Mu juga Tuhan. Itu sebabnya sebagai saudara seman, saudara satu gereja, kami juga mau mengambil sebuah tindakan. Mungkin kami tidak bisa menanggung seluruh kebutuhan jasmani, tapi kami bisa mengambil bagian kecil meringankan tanggungan jasmani jemaat-Mu, saudara-saudara kami. Itu sebabnya taruhkan hati yang mau berbagi, hati yang mau memberi bagi kami yang masih berkecukupan saat ini. Hati yang mau memberi walaupun sebenarnya kami juga sedang membutuhkan. Karena kami tahu di saat kami mau memberi ketika orang lain membutuhkan, di saat kami mau memberi ketika kami juga sedang membutuhkan, kami sedang mengumpulkan harta kami di surga. Dan nanti juga Tuhan akan membalasnya bagi kami. Pelihara jemaat-Mu, sentuh hati kami untuk kami juga bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Kami mau mengalami providensia-Mu, pemeliharaan-Mu atas tubuh jiwa roh kami. Itu sebabnya kami mau jadi berkat di saat-saat seperti ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat sebuah pujian. Kalau aku hidup, ku hidup lagi. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya, ku hidup bagimu. Angkat tanganmu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa jauhkan kami, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tetap kiranya hamba menyerahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Perlindungan yang sempurna berlaku di rumah-rumah jemaat Tuhan. Diberkati di dalam pekerjaan, diberkati karena masih banyak yang harus bekerja. Dijaga, dilindungi dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa. Kiranya roh yang menyala-nyala tetap Tuhan limpahkan bagi kami di tengah-tengah situasi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Layak kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Bapa di surga. Terimalah pengutusan dan berkat daripada Tuhan. Mengutusmu untuk menjadi terang di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Terangilah tetanggamu, berikan kata-kata berkat, kata-kata kekuatan, kata-kata penghiburan. Orang yang kau jumpai di marketplace-mu, dimanapun bersentuhan denganmu, kuatkan dia, teguhkan dia, hiburkan dia. Yakinkan bahwa Tuhan Yesus secepatnya akan melalukan pandemi corona ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya rahmat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus menuntun, menghibur, menguatkan hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun satu berada, tetap kuat dalam iman. Tetap yakinkan dirimu bahwa semua ini secepatnya akan berlalu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Yesus berkati.